Siang hari di suatu rumah sederhana di tengah gurun, terlihat ada keluarga bahagia, sedang menyiapkan makan siang. Saat pas baru mau doa makan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Waktu pintu dibuka, seketika wajah ayah Ned pucat ketakutan. Ternyata yang datang adalah koboi perampok tersadis di Texas. Dengan santai ketua koboi perampok bernama Rufus itu duduk di meja makan, kemudian menodongkan pistolnya ke arah Ned dan ibunya. Dari belakang salah satu anak buah Rufus yang mempunyai tato kalajengking memegangi Ned. Sang ayah di situ terus memohon agar keluarganya dilepaskan. Namun tanpa rasa kasihan sedikit pun, Rufus langsung membunuh ayah ibu Ned di depan matanya. Melihat ayah ibunya tewas, Ned pun menangis histeris. Perlahan-lahan Rufus mengeluarkan pisau dan membuat tanda salib di dahi Ned. Kemudian ia pergi begitu saja, meninggalkan bocah polos itu sendirian bersama mayat kedua orang tuanya. Puluhan tahun berlalu, suatu hari anak buah Rufus ingin berdoa ke gereja. Di dalam dia bertemu seorang koboi sedang duduk di altar. Waktu disapa, sambil tersenyum koboi itu berkata, kalau hari ini dia sangat senang dan bersyukur akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Sudah lama sekali dia pergi berkelana, mencari keberadaan pria di hadapannya. Si koboi lalu menunjukkan luka tanda salib di dahinya. Ternyata koboi tersebut adalah Ned, yang kini telah tumbuh dewasa. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, Ned langsung menembak anak buah Rufus itu hingga tewas. Di sisi lain, di atas perbukitan, anggota geng Ned bernama Piket sedang mengintai perampok yang baru wajah merampok. Jadi Ned ini membuat suatu geng koboi untuk merampok balik para perampok. Ketika komplotan perampok itu mendekat, Piket menembaki mereka satu persatu. Saat tersisa 3 perampok, teman Piket bernama Jim datang membantu, hingga tinggal tersisa 1. Perampok tersebut bilang kalau komplotan perampok ini adalah komplotannya Rufus. Siapapun orang yang berani mengganggu, sama aja seperti menggali kuburannya sendiri. Mendengar nama Rufus, Piket memutuskan membawa perampok itu ke markas. Malam hari di bar waktu Ned dan pacarnya yang bernama Mary sedang mesra-mesraan, Piket datang lalu memberitahu kalau dia berhasil menangkap anak buah Rufus. Tanpa basa-basi Ned langsung bertanya di mana keberadaan Rufus sekarang. Sambil tersenyum pria itu menjawab, saat ini bosnya sedang di penjara, tapi besok Rufus sudah pasti bebas dan akan kembali ke markas mereka di kota Redwood. Setelah dapat informasi, Ned pun melepaskannya. Esok hari terlihat anak buah Rufus bernama Trudy, sedang berdiri di tengah lintasan kereta api. Tak lama kemudian kereta datang, waktu masinis keluar Trudy langsung menembaknya. Para anggota Rufus lain lalu masuk ke dalam gerbong. Di dalam anak buah Rufus bernama Sroky, berhadapan dengan serif muda. Sroky mengancam akan membunuh seluruh penumpang di kereta ini, bila serif muda itu tak menurunkan senjata dan membiarkan mereka lewat. Karena cuma sendirian, serif memilih untuk menyerah. Sroky lalu menjadikannya sandera, untuk bisa masuk ke gerbong tempat Rufus dikurung. Setelah berhasil masuk, bos koboi terkejam di Texas itu pun dibebaskan. Rufus dan komplotannya kemudian pergi ke markas mereka di kota Redwood. Kota Redwood ini dulunya dibangun oleh Rufus menggunakan uang hasil rampokan. Semenjak Rufus di penjara, dia menyerahkan kepemimpinan kota sementara pada anggotanya yang bernama Willie. Waktu Rufus ke bank untuk mengambil uang hasil rampokan anak buahnya kemarin, staf bank memberitahu kalau anak buah Rufus baru saja dirampok koboi-koboi misterius, dan sekarang di bank ini sudah tak ada uang sama sekali. Rufus di situ bingung, bagaimana bisa tak ada uang, padahal sebelum di penjara dia menyimpan uang $25.000 di sini. Rufus sadar semua ini pasti ulah Willie, dan ia pun bergegas menemuinya. Saat bertemu, dengan songong Willie menjelaskan bahwa seluruh uang Rufus sudah dihabiskan, bahkan dia juga berencana menjual kota Redwood pada orang kulit putih, lalu mengusir orang-orang kulit hitam dari sini. Mendengar rencana pengkhianatan mantan anak buahnya itu, Rufus kesal kemudian menantang Willie 1 versus 1 pakai tangan kosong. Here you go. Willie pun kalah.
Karena dulu Willy adalah mantan anak buahnya yang paling setia, Rufus memilih tak membunuhnya dan hanya menyuruh pergi dari kota ini. Malam hari di bar, Ned dihampiri seorang sheriff bernama Buzz. Dari kejauhan rekan-rekan Ned mengawasi mereka mengobrol, tapi tiba-tiba Ned menyiram muka Buzz sambil marah-marah. Buzz bilang dia akan membawa dan memeriksa Ned ke kantor sheriff, karena diduga telah merampok bank. Keesokan paginya di jalan, Buzz menyuruh Ned keluar dari kereta kuda. Ternyata penangkapan Ned semalam hanya settingan. Sebenarnya semalam tujuan Buzz datang ke bar, untuk minta bantuan Ned membunuh Rufus. Ia memilih Ned karena dulu waktu Rufus membunuh orang tua Ned, Sheriff Buzz yang menangani kasus tersebut. Agar tak melibatkan teman-temannya, Ned pun membuat settingan seperti semalam, demi bisa pergi sendirian. Namun saat mereka sedang mengobrol, dari arah hutan semua anggota geng Ned serta satu penjaga bar bernama Kavi datang. Karena khawatir mereka mengikuti kereta kuda Buzz. Sebelum Ned menjelaskan, Pickett bilang kalau dia sudah dengar semuanya, apapun alasannya pokoknya dia mau ikut, bagaimanapun juga mereka adalah satu kelompok yang harus selalu bekerja bersama-sama. Lebih baik mati berjuang bersama daripada hidup tapi menyaksikan rekannya mati. Melihat tekad kuat itu, Ned akhirnya mengizinkan untuk ikut. Di sisi lain di kota Redwood, Rat mengumumkan pada warga, kalau kota ini sudah digadaikan Willy pada orang-orang kulit putih. Karena Rufus sedang tak punya uang untuk menebus kota ini, maka mulai sekarang seluruh warga wajib mengumpulkan dan membayar uang sebesar $50.000. Salah satu pria menolak keberatan. Rufus yang marah lalu mendekati pria tersebut, kemudian menembaknya di depan semua orang. Dengan santai Rufus berkata, dia tak peduli bagaimanapun caranya, pokoknya dalam waktu 3 hari dari sekarang uang $50.000 harus segera diserahkan atau keluarga mereka akan mati. Sementara itu di dalam hutan, Willy dihadang geng Ned. Buzz yang tahu Willy adalah wali kota Redwood, mencoba menggali informasi tentang Rufus. Willy di situ menasehati, agar jangan ke kota Redwood dengan tangan kosong, karena saat ini Rufus sedang butuh banyak uang untuk menyelamatkan kota. Jadi lebih baik salah satu anggota Ned menyamar, pura-pura ingin membeli bar untuk mengalihkan perhatian, lalu memberi kode agar yang lain bisa menyusup masuk. Mendengar rencana barusan, Ned mengajak Willy bekerja sama. Malamnya sesuai rencana, Mary pergi ke kota Redwood untuk mengalihkan perhatian. Tapi saat bernegosiasi dengan Rufus, Mary malah keceplosan bilang tentang anak buah Rufus yang dirampok beberapa hari lalu. Rufus di situ merasa aneh, kenapa Mary bisa tahu, padahal kabar perampokan komplotannya itu belum tersebar luas. Rufus yang tahu Mary pasti salah satu perampoknya, terus mendesak dan memancing agar Mary mengakui perbuatannya. Tiba-tiba dari samping Rudy memukul kepala Mary. Esok hari ketika matahari mulai terbenam, Ned khawatir kenapa Mary belum juga kembali. Ia pun memutuskan menyusulnya di kota Redwood. Melihat kedatangan Ned, Rudy berkata dia sudah tahu geng Ned lah yang merampok anak buah Rufus beberapa hari lalu. Jika Ned ingin Mary selamat, maka dia harus mengembalikan seluruh uang Rufus besok, ditambah denda $10.000. Tak peduli bagaimana cara Ned dapat uang, bila sampai besok uang tersebut tak dibawa, maka Mary akan langsung dibunuh. Keesokan paginya di hutan, geng Ned mulai menyusun rencana. Ned mengatakan hanya ada satu cara untuk mendapatkan uang sebesar itu, yaitu dengan merampok bank. Selama ini gengnya sudah punya banyak pengalaman merampok, jadi mereka pasti bisa dengan mudah menyelesaikan misi perampokan ini. Ned kemudian memberikan Kawi pakaian wanita. Cewek tomboy itu harus menjadi cewek feminim, untuk pergi ke bank bersama Ned untuk membuat rekening baru. Setelah persiapan selesai, rencana pun dimulai. Setelah sampai di bank, Kawi berhasil masuk tanpa dicurigai. Di dalam ia bilang pada pegawai bank kalau dia akan merampok. Bukannya takut pegawai itu malah ketawa, menganggap Kawi hanya bercanda. Kawi yang kesal mengeluarkan pistolnya. Ned di belakang juga ngeluarin pistolnya. Awalnya Ned dan penjaga bank saling todong pistol. Tapi penjaga bank ciut mental dan menyerah. Saat ingin pergi, alarm bank berbunyi, koboi jalanan pun keluar menembaki Ned. Beruntung Pickett muncul dan mereka semua berhasil kabur. Di hutan selesai menghitung uang, mereka kaget melihat Willy datang membawa banyak amunisi senjata. Willy di situ mengatakan bahwa tadi dia diam-diam mencurinya dari gudang persembunyian senjata Rufus. Kemudian setelah semua siap,
misi penangkapan Rufus dan penyelamatan Mary dimulai. Bas datang seorang diri terlebih dahulu naik kereta kuda kosong, pura-pura membawa uangnya. Dari bangunan pusat, Rufus memantau setiap gerak-gerik Bas. Tak lama kemudian si Rocky muncul menyambutnya. Waktu para anak buah Rufus lain mendekati kereta kuda, lalu Bas dan si Rocky jalan menjauh, dan mendadak kereta kuda tersebut meledak, dan beberapa anak buah Rufus pun tewas. Bas mengatakan kalau ini hanya gertakan agar Rufus menempati janjinya melepaskan Mary. Dari kejauhan Ned datang, kedua bos itu pun saling bertatapan adu mental. Kavi lalu masuk membawa kereta kuda berisi uang perjanjian, sementara Piket menyusup ke atas bangunan. Karena tak ingin uangnya benar-benar diledakkan, Mary pun dilepaskan. Ketika ingin menghampiri Mary, Rocky menodongkan pistolnya ke arah Ned. Dari belakang Jim muncul balik menodong Rocky. Situasi kini jadi sangat tegang, Rocky kemudian menantang Jim duel 1 versus 1. Namun waktu Jim sedang menghitung mundur, Rocky curang menembak kepala Jim sebelum hitungan selesai. Melihat rekannya tewas, Piket langsung menembak bom di tumpukan uang puluhan ribu dolar hingga meledak hangus terbakar, dan pertempuran antara dua geng koboi itu pun pecah. Di tengah baku tembak, Mary mengejar Rudy yang kabur sampai masuk ke suatu bangunan. Setelah bertemu, Rudy menantang Mary adu tembak. Di sisi lain Bas dan Ned masih berusaha melawan anak buah Rufus lain. Dalam pertempuran itu, bahunya tertembak. Beruntung waktu kepala Ned akan ditembak, Bas menembak duluan. Bas lalu membawa Ned berlindung ke tempat aman. Dari belakang para anak buah Rufus terus menembaki mereka. Di tengah gempuran tembakan itu, seketika Ned teringat masa lalunya di saat Rufus membuat tanda salib di dahi Ned setelah membunuh kedua orang tuanya. Amarah Ned pun meledak, ia nekat keluar kemudian menghabisi seluruh anak buah Rufus sendirian. Sementara itu Willy berhasil menyusup dan bertemu Rufus. Rufus di situ mengatakan kalau dia menyesal telah membiarkan Willy si pengkhianat pergi dari kota ini hidup-hidup. Dengan dingin sebelum Willy bicara, Rufus langsung menembak bom di kantong Willy hingga meledak. Di tempat lain Piket dan Kavi masuk ke dalam bar. Waktu sedang mengatur rencana, mendadak Rocky muncul menembak Piket. Kavi yang marah melihat kelicikan si Rocky pun, menyuruhnya berhenti berbuat licik dan bertarunglah seperti koboi sejati. Kini hanya tinggal tersisa bos terakhir, yaitu Rufus. Ned memilih pergi menemui Rufus sendirian untuk balas dendam. Di dalam sambil menahan amarahnya, Ned bertanya apa Rufus masih ingat, bagaimana wajah anak umur 10 tahun, yang 20 tahun lalu ayah ibunya Rufus bantai di depan kedua matanya. Namun anehnya Rufus justru bilang kalau dia iri kenapa ayah Ned sangat baik sedangkan ayahnya jahat. Rufus cerita dulu waktu dia masih kecil, ayahnya selalu menyiksanya habis-habisan, hingga suatu hari ketika ayah Rufus sedang mabuk dan akan menghajarnya, sang ibu datang berusaha melindungi Rufus kecil. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, ayah Rufus langsung menembak mati sang ibu lalu kabur membawa semua harta di rumah, meninggalkan Rufus kecil sendirian bersama mayat ibunya. Semenjak kejadian itu, Rufus tumbuh menjadi seorang penjahat kejam penuh dendam seperti sekarang. Bertahun-tahun dia berkelana mencari keberadaan ayah brengsek itu. Sampai akhirnya anak buahnya memberitahu, jika ayah Rufus telah hidup bahagia di suatu rumah kecil di tengah gurun pasir bersama istri baru dan anak kecil bernama Ned. Alasan kenapa dulu Rufus membiarkan Ned hidup, karena ayah mereka sama, itu berarti Ned adalah adik kecilnya. Jika suatu hari nanti Rufus harus mati, maka dia ingin mati di tangan keluarganya sendiri, yaitu Ned. Mendengar cerita Rufus, Ned tak percaya sambil menangis. Dia berkali-kali mengatakan kalau Rufus pasti sedang berbohong. Rufus lalu berteriak,
jika Ned benar-benar membencinya, maka bunuhlah kakakmu ini sekarang juga. Dan, Rufus pun tewas di tangan adiknya sendiri. Keesokan harinya setelah semua berakhir, terlihat Ned, Mary, Buzz, serta Kavi sedang menatap kuburan Jim dan Pickett yang telah gugur. Kini anggota geng Ned hanya tinggal dia berdua dengan Mary. Mereka berempat kemudian berpisah, Kavi kembali ke barnya, Buzz menjadi sheriff penegak keadilan, sementara Ned dan Mary pergi berkelana bersama. Dan, film pun berakhir.